Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat tentunya dan terus bersemangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan pastinya. Dan pemirsa, sebelum kita membahas tema seperti biasanya, hari ini saya akan langsung saja memperkenalkan salah satu narasumber kita yang telah hadir ke studio pada hari ini. Nah, dan beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan adiksi. Kita sambut narasumber kita hari ini, ada Dr. Firdaus Yamani, SPKJ subspesialis ADK. Selamat sore, Dok. Sore. Apa kabar ya, Dok, hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok ya. Iya. Semangat. Iya. Ini kayaknya udah di tanggal-tanggal tua, kalau saya agak sedikit menurun semangatnya. Tetap mungkin semangat aja. Oh, tetap semangat Iya. aja ya. Nggak peduli, nggak Iya. peduli masalah apapun yang melanda di akhir bulan, tetap harus semangat pastinya. Betul. Oke, baik. Dan hari ini pemirsa, kita akan membahas tema mengenai mental health. Kita tahu betul ya, Dok ya, masalah mental health ini merupakan salah satu isu yang saat ini sering sekali dibahas. Tidak hanya di kalangan dewasa, tapi juga di kalangan remaja. Terlebih lagi untuk generasi Z atau Gen Z kita sebutnya gitu ya. Iya, betul. Generasi 2026, jaga mental health tanpa harus pakai narkoba. Nah, ngomong-ngomong tentang narkoba nih, Dok, kalau boleh tahu di Kalimantan Selatan sendiri, khususnya di Banjarmasin, angka pemakai atau yang kecanduan narkotika ini semakin hari semakin bertambah nggak, Dok? Iya, bisa dikatakan masih banyak tingkat penyalahgunaannya. Saya baca laporan terakhir kalau di Kalsel ini termasuk 9 besar. 9 besar Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia tingkat penyalahgunaan nafsanya sehingga tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Betul. Makanya kita ngebahas masalah penyalahgunaan narkotika ini juga sebagai salah satu biar membuat kesadaran di antara kalangan orang tua ataupun juga tenaga pengajar ya, Dok ya, bahwa tidak hanya orang dewasa yang bisa melakukan penyalahgunaan narkotika, tapi juga malah remaja. Betul. Kalau dari usia sendiri di Kalimantan Selatan yang paling muda di usia berapa, Dok, biasanya? Iya, saya menangani pasien adiksi zat di Rumah Sakit Jiwa Sabang Lihum. Pernah yang paling muda itu usia 13 tahun. 13 tahun, berarti Iya. satu SMP? Betul. Kurang lebih seperti itu ya ampun. Jadi ini juga merupakan salah satu PR terbesar kita, apalagi tadi kata Dr. Firdaus, 9 di Indonesia. Itu bukan suatu peringkat yang harus dibanggakan ya, Dok ya, tapi malah menjadi salah satu kesadaran awareness kita lebih ditingkatkan lagi untuk menghindari penyalahgunaan narkotika ini sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan mental health dan kesehatan atau yang kita sebut dengan kesehatan mental ya, Dok ya. Terus mengapa hal ini penting bagi generasi muda saat ini, Dok? Ya, baik. Definisinya menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan juga sesuai WHO, itu ada 4 kriteria dinamakan orang itu mengalami sehat jiwa. Betul. Ya, yang pertama adalah menyadari kemampuan dirinya dan juga menyadari kelebihan dia, kelemahan dia. Kemudian yang kedua dikatakan mengalami mental yang sehat apabila bisa mengatasi tekanan hidup dengan baik. Oke. Kemudian yang ketiga bisa bekerja secara produktif. Kalau remaja kan belum bekerja, berarti bisa belajar, bisa sekolah dengan baik. Kemudian yang keempat dikatakan mengalami mental yang sehat apabila bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya. Oke, dia bisa bersosialisasi seperti itu ya. Iya. Berarti ada ciri 4 yang bisa dikatakan untuk seseorang itu memiliki mental health yang bagus. Salah satunya dia bisa mengenali dirinya atau self identification seperti itu ya. Dia bisa mengidentifikasi bagaimana kekurangan, kelebihan seperti itu ya, Dok ya. Terus juga yang kedua tadi bagaimana menangani emosinya, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana cara dia menghadapi masalah atau solving problemnya. Yang ketiga tadi adalah produktif.
Produktif. Ya. Oke, walaupun misalkan tidak hanya orang dewasa, ketika remaja dia produktif dalam artian bisa belajar dengan aktif, baik itu bersosialisasi, berorganisasi di sekolah ataupun juga prestasi-prestasi akademik lainnya. Dan yang keempat itu adalah kemampuan sosialnya yang bagus gitu ya dok ya. Ada kontribusinya. Punya kontribusi terhadap perkembangan sosial di sekitarnya. Nah, selanjutnya mengapa sebagian orang itu ketika stres atau punya masalah atau mungkin lagi ada masalah emosional seringkali mereka melarikan dirinya itu untuk penyalahgunaan narkotika. Kenapa dok biasanya alasannya? Ya baik, itu ada 4 motivasi atau 4 penyebab kenapa ada yang menyalahgunakan narkotika atau nafsa ya. Yang pertama itu to feel better. To feel better. Ya. Jadi ketika dia sering merasa sedih, cemas, dia pakai narkoba untuk mengatasi perasaan itu agar bisa lebih tenang, lebih nyaman. Karena memang bisa dalam jangka pendek memang bisa bikin jiwa tenang, tapi dalam jangka panjang tentu akan berdampak negatif. Kemudian yang kedua, to do better. To do better. Jadi ada juga yang pakai nafsa itu agar bisa bekerja lebih baik. Misalkan supir, kemudian pekerja tambang, atau mungkin ada artis juga ya, pakai nafsa agar bisa bekerja lebih baik. Istilahnya staminanya nggak putus-putus ya dok ya? Terus ada juga yang pakai narkoba itu to fit in. Ini banyak pada generasi muda, agar bisa diterima di kelompoknya, di circle-nya. Biar terlihat keren ya. Kalau di kalangan anak muda itu biasanya kalau misalkan ada klasifikasi khusus, biar bisa gabung sama geng yang A harus gini gitu ya dok ya. Betul ya. Terus yang terakhir tuh maintenance. Ya pakai nafsa karena memang sudah kecanduan, kalau tidak memakai kan muncul gejala putus zat, badan nyeri, kemudian kembali gelisah, akhirnya kembali pakai narkoba. Jadi 4 alasan utama itu yang biasanya mendorong seseorang untuk terlibat atau masuk ke penyalahgunaan narkotika ketika ada masalah, baik itu stres, emosionalnya tidak terkontrol, ataupun mungkin mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya dok ya. To feel better, to do better, to fit in, sama yang terakhir itu biar maintenance. To maintenance. Baik. Nah selanjutnya, benarkah narkoba dapat membuat seseorang merasa lebih tenang atau bahagia? Apa yang sebenarnya terjadi di otak pada saat itu? Kan tadi to feel better ya, dibilang bahwa ketika memakai narkotika itu akan merasa nyaman, kayak ngerasanya kayak masalah tuh udah nggak ada lagi. Itu biasanya sendiri terjadi di sistem otak kita seperti apa dok? Iya, jadi kalau pakai narkoba itu akan mempengaruhi bagian otak yang namanya VTA, ya, ventral tegmental area, itu akan mengeluarkan dopamin yang banyak. Nah, dopamin itu kemudian akan mempengaruhi bagian otak yang lain namanya nucleus accumbens, sehingga merasa nyaman, merasa bahagia. Kemudian juga kenapa kok pingin lagi, karena juga mempengaruhi korteks prefrontal. Ya. Jadi 3 bagian otak itu yang utama yang dipengaruhi oleh kalau ada yang menggunakan narkoba, VTA, nucleus accumbens, dan juga korteks prefrontal. Dan kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama itu bisa merusak sel-sel atau jaringan otak itu sendiri berarti ya dok ya? Nah jadi jangan sampai kita kecanduan, apalagi misalkan dalam hal istilahnya adiktif sekali terhadap zat narkotika tersebut ya dok ya. Baik, selanjutnya apa saja tanda-tanda awal seseorang sedang mengalami gangguan kesehatan mental yang perlu diwaspadai? Biasanya seperti apa dok? Ya sebelum mengalami gangguan jiwa yang berat, tentu kan dia mengalami gangguan jiwa yang ringan dulu. Ya. Yang ringan itu dicirikan adanya emosi yang negatif, ya. Seperti dia mulai sering merasa sedih, mulai sering merasa cemas. Itu tiba-tiba tanpa ada alasan ya dok biasanya? Pada awalnya ada penyebabnya pada awalnya. Tapi apabila sudah berat, meskipun tanpa penyebab juga bisa terjadi. Kemudian mulai sering marah, kemudian
sudah tidak mulai menyendiri, kurang bersosialisasi. Nah itu perlu ditangani dengan segera agar tidak tambah berat kondisi mentalnya. Betul, betul. Oke, jadi seperti itu ya dok ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membedakan stres yang masih normal dengan kondisi yang sudah membutuhkan bantuan profesional? Kan kadang biasanya masih ada nih, ini kayaknya gejala stres masih awal-awal aja nih, mungkin kayak kurang healing aja, atau mungkin kurang belanja aja gitu ya, biar buat cewek-cewek. Nah, bedanya yang biasa sama yang sudah, wah ini kayaknya tanda-tandanya udah perlu ke tenaga profesional deh. Ada nggak dok biasanya? Oke, mungkin saya sampaikan dulu apa itu definisi gangguan jiwa. Ya. Nah, dikatakan mengalami gangguan jiwa itu dua hal. Ada gejala yang bermakna. Nah, jadi ada sedih bermakna itu berarti waktunya sekitar 2 minggu, sedih terus menerus. Ya. Kalau cemas yang terus menerus selama seminggu itu sudah bermakna. Ya. Kemudian yang kedua adalah sudah berdampak buruk bagi diri dan lingkungan dia. Ya dia sudah yang awalnya makannya cukup mulai kurang nafsu makan. Ya hilang nafsu makan ya dok. Kurang perawatan diri. Kemudian juga ada masalah dengan keluarganya, dengan lingkungan sekitarnya. Nah kalau dua hal itu ada berarti sudah mengalami gangguan jiwa yang serius yang perlu ditangani oleh profesional. Ya. Kemudian kalau yang masih ringan itu berarti ya baru awal-awal misalkan atau tidak sering. Nah, dan juga belum ada masalah dengan diri dan lingkungan itu masih awal. Ya bisa ya dicoba dengan usaha-usaha untuk menjaga kesehatan mental. Oke, baik. Jadi lihat lagi dari output hasil dari gangguan kejiwaannya tersebut ya dok ya. Kalau misalkan masih bisa ditangani sendiri itu berarti masih gangguan kejiwaan ringan. Nah kalau misalkan memang harus dalam artian sudah mengganggu produktivitasnya dia, mengganggu hubungan dengan keluarga dan sekitar, berarti itu memang harus perlu ke tenaga profesional seperti itu. Dan pemirsa tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai tema kita hari ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai generasi 2026, jaga mental health tanpa harus pakai narkoba bersama Dr. Firdaus Yamani, spesialis kedokteran jiwa konsultan adiksi. Tadi kita sudah membahas ya dok ya mengenai mental health itu sendiri, bagaimana cara membedakan seseorang yang memang saat ini dalam gangguan jiwa yang masih dalam artian ringan, terus juga mana yang harus datang ke profesional. Terus juga tadi dijelaskan sama Dr. Firdaus mengenai kenapa seseorang itu bisa menjadi salah satu orang yang adiktif terhadap zat narkotika. Tadi memang karena yang pertama to feel better, to do better, to fit in, dan juga maintenance tadi ya dok ya. Nah sekarang kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat remaja dan mahasiswa lebih rentan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tapi sebelum itu memang apakah benar angka penyalahgunaan narkoba ini sendiri banyak dilakukan oleh remaja atau orang dewasa sih dok sebenarnya? Ya, berdasarkan penelitian itu yang lebih banyak pada usia dewasa muda. Dewasa muda. Ya, antara usia 20 sampai 40 tahun. Ya. Kemudian tadi kenapa remaja mahasiswa bisa lebih rentan? Rentan, betul. Terkait dengan kematangan fungsi otak dalam berpikir. Pada usia tersebut fungsi otak masih belum gitu matang. Sehingga mereka belum bisa berpikir yang lebih baik ya. Jadi belum bisa berpikir mana yang baik buat mereka, mana yang buruk buat mereka. Kematangan fungsi otak itu untuk berpikir ada pada usia 21 tahun. Jadi ya kenapa pada usia di bawah itu
bisa lebih rentan menggunakan narkoba. Oke, jadi seperti itu karena mungkin memang dari segi pengalaman hidup juga kayaknya masih bertumbuh ya dok ya. Dan juga itu kan fase mencari Jati diri. jati diri, Betul, identitas. betul. Sehingga ketika mereka salah mencarinya, sehingga berisiko untuk menggunakan narkoba. Jadi kalau misalnya salah-salah pilih teman, malah nanti bisa ikut terjerumus seperti itu ya dok ya ke dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah sekarang apa hubungan antara kesehatan mental yang buruk dengan meningkatnya resiko penyalahgunaan narkoba sendiri dok? Ya, jadi itu saling timbal balik ya. Ada yang karena punya mental head yang buruk, akhirnya dia menggunakan narkoba. Betul. Ada juga akibat pakai narkoba, akhirnya terjadi Mental health yang mental buruk, ya. yang tidak sehat. Ya. Ya, misalkan karena dia sering depresi, sering cemas, dia pakai narkoba. Awalnya memang bisa sedikit lebih tenang, bisa lebih semangat, tapi ketika jangka panjang malah akhirnya berdampak buruk, malah memperparah kecemasan dia, memperparah depresi yang dia alami. Oke, jadi seperti itu. Bahkan malah katanya pernah ada di salah satu cuplikan drama atau film gitu ya dok ya. Anak-anak remaja yang mengkonsumsi obat-obatan itu awalnya tujuannya supaya lebih fokus belajar gitu. Karena kan mungkin mau UAN atau mau UN di ujian akhir itu kan memang harus jor-joran tuh belajarnya ya dok ya. Dan dia alasannya mengkonsumsi itu biar lebih bisa fokus belajar dalam waktu yang lama. Tapi malah lama-kelamaan malah jadi kecanduan gitu. Betul sekali. Tapi memang awalnya memang to do better tadi ya alasannya ya. Karena memang di awal-awal kata dokter Firdaus tadi memang efeknya itu adalah membuat seseorang itu mungkin seperti tak kenal lelah gitu ya dok ya. Dan tadi juga mungkin merasa lebih nyaman, lebih tenang. Nah itu tadi untuk efek jangka pendeknya. Tapi untuk jangka panjangnya pasti itu juga bisa merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak agar tidak mencari pelarian melalui narkoba? Iya, tentu peran keluarga sangat vital, ya sangat penting peranannya, apalagi pada usia yang masih muda, ya anak atau remaja, ya. Mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan dulu pola-pola asuh yang positif dan juga yang negatif buat perkembangan anak. Ya, pola asuh itu ada 4 macam. Yang pertama pola asuh otoriter. Otoriter. Ya. Jadi pola asuh ini orang tua terlalu dominan, banyak perintah, banyak hukuman, tapi kasih sayang kurang pada anak tersebut. Ya. Sehingga mereka rentan mengalami depresi, ya, harga diri yang rendah. Yang kedua pola asuh permisif. Permisif ya. Ini kebalikan dari otoriter. Ya. Kalau permisif ini orang tua yang malah lebih menuruti apa kemauan anak, ya kasih sayang berlebihan, sedangkan peraturan-peraturan kurang. Betul, Ya. tidak ada batasan gitu ya dok ya. Ini anak menjadi kayak egois, ingin menang sendiri, manja. Ya. Yang ketiga pola asuh neglected atau pengabaian. Ya. Ini kasih sayang kurang, tidak diperhatikan. Ya. Sibuk misalnya orang tuanya pada kerja kedua-duanya ya. Ya. Oke. Nah yang paling baik adalah pola asuh otoritatif. Otoritatif, beda sama otoriter ya? Ya ini antara otoriter dengan permisif. Ya kasih sayang cukup, tidak berlebihan, tapi juga ada peraturan-peraturan. Kalau anak mematuhi peraturan akan diberikan penghargaan, tapi kalau melanggar akan diberikan hukuman tapi yang mendidik. Hukuman yang mendidik ya. Nah, jadi peran keluarga itu sebaiknya melakukan pola asuh yang otoritatif ini. Betul. Ya, agar melindungi anaknya dari kenakalan remaja, termasuk diantaranya penyalahgunaan nafsa. Nafsa tadi ya. Oke, berarti otoritatif tadi pola asuh orang tua yang dalam artian masih memberikan kasih sayang, masih memberikan arahan, tapi tidak membatasi anak-anak dalam artian semuanya harus dari segi keputusan orang tua seperti itu ya dok ya. Mengarahkan anak, tapi nanti selanjutnya anak itu
disuruh agar nanti kedepannya bisa memilih sendiri keputusan-keputusan mana yang akan dia ambil. Kalau dia memilih A, konsekuensinya seperti ini, memilih pilihan yang lain juga konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Baik, nah selanjutnya di era media sosial saat ini, bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tidak mudah terpengaruh tekanan atau perbandingan dengan orang lain? Kan biasanya kalau media sosial sendiri ya dok ya, kalau anak-anak sendiri sering mengakses media sosial tuh kadang ngelihat orang lain tuh jadi menimbulkan insecure dalam diri. Kadang dia merasa kayak rendah diri, tidak merasa produktif, tidak seperti seseorang idol atau suri tauladan yang dia lihat di media sosial tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak sekarang itu tidak masuk dalam hal seperti itu? Ya, tadi kita kan bicara mengenai adiksi nafsa. Betul. Adiksi itu ada dua macam, ada adiksi zat dan juga adiksi perilaku. Oh, perilaku. Ya. Betul. Salah satu contoh adiksi perilaku itu adalah kecanduan medsos. Aduh, jangan-jangan ini yang nggak cuma anak-anak ya, orang dewasa juga bisa kecanduan medsos ya dok ya. Iya. Berdasarkan penelitian, lebih banyak pada anak atau remaja perempuan untuk kecanduan medsos. Kalau remaja laki-laki lebih banyak kecanduan game ya. online. Ya. Betul. Nah, sebenarnya boleh saja kita lihat medsos ya, tapi jangan sampai berlebihan dan juga sampai berdampak buruk seperti tadi ada rasa insecure ya. Ya, untuk pencegahannya kita batasi diri kita untuk melihat medsos ya. Betul. Maksimal 3 jam. 3 jam jangan main medsos dulu ya. Ya, jadi jangan lebih dari 3 jam. Oh, jangan lebih dari 3 jam, ya ampun. Dikira 3 jam jangan main medsos. Ini batas maksimal main medsosnya 3 jam aja dalam sehari ya. Medsos boleh, main game boleh, tapi dibatasi maksimal 3 jam sehari semalam. Sehari semalam, ya ampun. Oke. Biasanya kalau orang sudah menerapkan hal tersebut, apa yang akan didapat dok? Apakah mungkin merasa lebih nyaman atau bagaimana? Ya, karena dia membatasi dirinya sehingga dia kan akan melakukan aktivitas yang lain, lebih aktivitas positif lagi yang ya. lain ya, entah itu melakukan hobi, olahraga, atau kumpul bersama keluarga. Sehingga ketika apa yang dia baca di medsos, mungkin dia bisa sharing ke temannya, ke keluarganya, sehingga akan memberikan insight yang positif kepada dirinya. Oke, betul. Jadi istilahnya 3 jam bermedsos ini dalam artian nanti diambil benang merahnya, coba dikonsultasikan atau didiskusikan bersama keluarga atau teman-teman gitu ya dok ya. Kadang kan saat ini kalau kita boleh lihat jujur aja, orang-orang tuh pada sibuk dengan gadget masing-masing dok. Jadi kadang jarang untuk berkomunikasi satu sama lain. Akhirnya kemampuan untuk berkomunikasi kepada orang lain juga makin berkurang untuk saat ini gitu ya. Oke, baik. Nah selanjutnya, apa saja cara sehat untuk mengatasi stres, kecemasan, atau kesedihan tanpa menggunakan narkoba? Buat cewek-cewek dulu deh. Apa biasanya dok? Ya, ini ya baik cewek maupun ya semuanya. Ada 5 hal yang perlu dilakukan ya ketika kita menghadapi masalah. Namanya manusia kan pasti ada masalah ya. Tapi tidak semuanya mengalami stres yang berlebihan. Betul. Nah, 5 hal itu yang pertama adalah ya berusaha untuk sabar, tetap tenang ya. Kalau kita sabar, tenang, maka insya Allah masalah bisa dicari jalan keluarnya. Betul. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Oke, sabar, berpikir positif ya. Jangan negative thinking. Ini biasanya ibu-ibu ya dok ya, sering ya. Ya, kalau kita negative thinking tambah down jadinya. Betul. Tapi kalau kita berpikir positif, masih banyak yang masalahnya jauh lebih berat daripada aku. Aku masih banyak hal-hal yang positif yang aku alami. Betul. Jadi akan lebih menimbulkan optimis. Rasa syukurnya juga makin banyak ya dok ya. Yang ketiga, curhat atau konseling. Jadi dengan curhat pada orang yang tepat, itu akan merasa bahwa dirinya tidak sendiri. Kemudian dia akan diberikan saran-saran untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Kemudian yang keempat, lakukan relaksasi atau aktivitas lain
yang bisa mengurangi atau mengalihkan dia dari kecemasan, dari kesedihan, ya. Relaksasi bisa tarik nafas yang dalam, kemudian melakukan hobi, Betul. rekreasi. Kemudian yang kelima adalah berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar. Oke, baik. Nah, itu tadi cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres tanpa harus terlibat atau apalagi terjerumus ke penyalahgunaan nafsa ya pemirsa. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas mitos dan fakta terkait tema kita hari ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai generasi 2026, jaga mental health tanpa harus pakai narkoba. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Firdaus mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres dan juga masalah tanpa menggunakan narkoba. Salah satunya adalah sabar, positive thinking, terus juga yang ketiga tadi apa ya dok? Lebih produktif. Curhat. Oh ya, curhat dengan teman ataupun mungkin juga dengan profesional kalau misalkan tidak ada merasa teman yang bisa dipercaya gitu ya dok ya. Yang keempat itu healing, betul ya dok ya, yang dalam artian kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kita sukai, misalnya suka berbelanja, suka hiking, suka olahraga, pokoknya hal atau hobi yang bisa mengurangi stres kita. Dan yang terakhir tadi berdoa. Kadang memang tujuan dari berdoa itu untuk menenangkan jiwa, seperti itu ya dok ya. Nah sekarang kalau misalkan sudah melakukan kelima hal tersebut tapi masih aja galau atau mungkin masih susah tidur, itu biasanya kenapa sih dok? Apakah memang masalahnya belum tuntas atau bagaimana? Iya, mungkin sebagai ibarat misalkan sering flu misalkan ya. Itu kan awal-awal tentu dengan istirahat, dengan minum dan makan yang bergizi, tapi kok masih saja, itu kan berarti flu-nya cukup berat sehingga perlu datang ke dokter. Ya. Begitu juga ke kondisi kejiwaan kita. Kita udah melakukan 5 hal tadi, tapi kok masih saja, berarti itu stres yang dialami dia cukup berat. Mungkin dia kurang mendapatkan support system yang bagus. Betul. Ya, apabila terus dibiarkan tentu kan tidak baik ya, akan tambah berat sehingga ya perlu ke dokter juga atau ke psikolog. Oke, baik. Ya kalau memang perlu bantuan tenaga ahli, kenapa tidak seperti itu, atau tenaga profesional gitu ya dok ya. Baik, nah sekarang di segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai mitos dan fakta pemirsa. Akan ada 7 mitos dan fakta yang akan kita bahas di sore hari ini. Dan langsung saja kita masuki mitos fakta yang pertama. Narkoba bisa menghilangkan stres dan membuat hidup lebih tenang. Ini mitos atau fakta, dok? Ya, tentu saja ini mitos ya. Mitos ya, oke. Oke, Ya. tapi untuk jangka pendeknya memang efeknya bikin lebih tenang gitu ya, Iya. dok ya. Tapi jangka panjangnya justru memperparah kondisi mental dia, jadi depresi, cemas, bahkan sampai gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat ya, dan itu yang harusnya dihindari. Kalau gangguan jiwa berat sendiri itu biasanya kenapa? Apa saja ciri-cirinya dok? Ya mungkin kita pernah dengar ODGJ ya. Jadi kalau gangguan jiwa berat itu ada halusinasi, dia merasa melihat atau mendengar sesuatu, tapi sebenarnya itu cuma khayalan dia. Betul. Ya. Atau ada waham. Waham itu dia merasa dirinya hebat, merasa dia itu sebagai nabi, wali, Oh, raja misalnya raja, ya. artis. Oke, baik. Nah itu salah satu gangguan jiwa berat yang harus dihindari, apalagi kalau misalkan sudah terjerumus dalam penyalahgunaan nafza ini sendiri ya dok ya. Selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang kedua. Siapapun bisa terjerumus menggunakan narkoba. Ini mitos atau fakta? Siapapun bisa terjerumus menggunakan narkoba. Jadi istilahnya yang menggunakan narkoba ini nggak pandang usia gitu dok? Ya, fakta. Fakta ya, oke. Ya, jadi itu ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah faktor biologis. Ya, usia remaja itu lebih berisiko untuk menyalahgunakan nafsa
Kemudian faktor genetik juga bisa. Oh, Misalkan orang tuanya ada menyalahgunakan nafsa, maka 50% anaknya berisiko. Nah, tapi itu kan belum tentu, tergantung faktor lingkungan. betul betul. Ya. Yang kedua adalah faktor psikis. Ya. Psikis. Kondisi kejiwaan dia, apakah dia ada depresi, cemas, dan juga motivasi tadi yang to feel better, to do better, to fit in, dan to maintenance. Nah, yang ketiga adalah bagaimana faktor keluarga dan lingkungan dia. Betul. Ya, kalau positif, insya Allah bisa memproteksi dia dari menyalahgunakan nafsa atau narkoba. Oke, jadi seperti itu ya dok ya. Dan kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Kalau hanya mencoba sekali tidak akan ketagihan. Ini mitos atau fakta? Mitos ya. Oke, jadi kok baru sekali pakai udah langsung ketagihan berarti ya dok? Kalau hanya mencoba sekali, Narkotikanya tidak akan ketagihan katanya. Mitos atau fakta? mitos ya. Mitos. Iya. Oke, jadi walaupun cuma satu kali, walaupun cuma icip-icip nih ya istilahnya, kalau sudah mencoba berarti ada kemungkinan dia akan ketagihan dan Iya. kecanduan berarti. Karena juga tergantung jenis zatnya juga. Iya. Ada yang cuma sekali dua kali bisa ingin terus, apabila terutama narkoba itu yang disuntik, yang dibakar, yang dihirup, ya. Seperti sabu ya. Betul. Sabu itu kan menggunakan pakai bong, kan dibakar, asapnya dihirup, itu kan masuk lewat mukosa hidung. Nah, sehingga itu cepat menimbulkan bisa kecanduan. Atau yang disuntik seperti heroin, ya. Nah, kalau yang lewat minum, kalau cuma sedikit, jarang, kecuali minumnya banyak. Oke, misalkan Ya, langsung 10 biji. 10 biji. Kalau lewat oral lebih kemungkinannya sedikit untuk kecanduannya ya dok ya. Tapi tidak berarti yang mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak itu misalnya tidak kecanduan juga enggak ya dok ya? Iya. Oke, jadi jangan sampai, jangan dicoba sekalipun jangan. Baiklah, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Mencari bantuan dan berbagi cerita adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Ini masalah mental health nih dok, ini mitos atau fakta? Ya, ini adalah fakta. Fakta ya. Oke, jadi alangkah baiknya ketika ada masalah, tidak ada salahnya kita mencoba untuk meminta pertolongan dari orang lain. Dalam hal minta masukan, ataupun juga minta nasihat dari teman-teman kita, atau orang terdekat kita gitu ya dok ya. Iya. Jadi kita diberikan masukan, saran, kemudian dia juga akan mendengarkan cerita kita, Betul. sehingga kita merasa tidak sendiri. Jadi masalah jangan dipendam sendirian gitu. Kalau dipendam sendirian kata dokter tadi ntar bisa lama-lama jadi gangguan jiwa berat. Jadi sampai Ya, tapi jangan tentu kepada orang yang tepat. Ya. Betul. Nah itu juga salah satu hal yang jadi PR sekarang. Kadang curhat sama teman dekat, apalagi istilah close friend ya saat ini. Malah disebarin sama close friend-nya sendiri Iya, kan. malah tambah stres jadi. Tambah stres jadinya. Jadi cermat-cermatlah dalam memilih teman untuk curhat gitu ya dok ya. Kalau memang merasa tidak yakin ya nggak apa-apa, tadi datang ke tenaga profesional aja gitu, daripada kita salah-salah pilih teman curhat seperti itu. Kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Banyak orang tetap tampak ceria di luar, tetapi sebenarnya memiliki masalah kesehatan mental. Nah, jadi luarnya tuh orangnya kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada hutang gitu ya, happy terus banget. Tapi ternyata di dalam tuh dia punya jiwa yang rapuh, dia punya masalah yang banyak. Memang banyak seperti itu dong. Ya, ini fakta ya. Fakta. Karena ada beberapa pasien saya itu kan pakai nafsa itu pada keluarganya baru saja tahu. Oh. Ya, padahal anaknya itu tampak ceria. Tapi ketika ada penggerebekan oleh polisi, oleh BNN, ketahuan positif sabu, kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa Samanglihum untuk direhabilitasi. Betul, Itu betul. keluarganya pada kaget ya. Ya nggak nyangka gitu Tidak ya. nyangka, ya. Ya, ternyata emang dia salah pergaulan. Betul. Ya. Kemudian juga ada masalah yang dia nggak mau cerita. Dipendam sendiri tadi ya dok. Iya, jadi itu adalah fakta seperti itu. Kayak baik, jadi kalau misalkan ada masalah, langkah baiknya
unek-uneknya dikeluarkan. Terus juga jangan salah pilih teman tadi berarti ya dok ya, jangan salah pilih pergaulan lah intinya. Baik pemirsa, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Remaja yang sibuk dengan kegiatan positif pasti tidak mungkin terlibat narkoba. Ini mitos atau fakta? Ya bisa mitos, bisa juga fakta ya. Oh iya betul. Soalnya nggak ada yang pasti ya dok ya. Ini tergantung. Betul. Kalau dia kita positif, tetapi misalkan tidak bisa mengatasi masalah dengan baik, ya, atau dia tidak bisa menjaga pergaulan dengan baik, meskipun dia sudah ikut kegiatan yang positif, atau bisa juga kondisi keluarga dia yang tidak baik, ya, sehingga bisa juga membuat dia menyalahgunakan narkoba. Oke. Jadi banyak faktor, tidak hanya kegiatan positif saja. Betul, bukan berarti ketika seseorang tuh terlihat sibuk, terlihat produktif, terlihat banyak kegiatan, dia pasti terhindar dari nafza, bukan ya dok ya? Karena memang ada saja celah-celah kecil yang bisa kadang dimasuki oleh si pembawa nafza ini sendiri kepada seseorang. Apalagi misalkan yang tadi mau tujuannya to do better, karena banyak kesibukan, karena banyak hal-hal aktivitas lainnya, jadi alasan menggunakan narkotika tadi ya karena biar bisa beraktivitas dengan banyak. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya pemirsa. Dan kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan tenaga profesional diperlukan agar pemulihan optimal. Nah ini bagi para korban yang sudah kecanduan nafza sendiri dok, apakah ini merupakan fakta? Ya fakta ya. Jadi ini sangat besar peranannya agar mereka bisa pulih ya. Betul. Karena ada yang justru malah mereka memang salah ya menggunakan nafsa, tetapi dengan menjudge, dengan menghakimi, dengan menyalahkan itu tentu bukan ya tindakan yang baik ya. Ya memang keluarga memang dimaklumi merasa kesal ya. Betul. Tapi ketika tidak memberikan dukungan justru bisa memperparah kondisi mereka ya. Jadi dengan dukungan dari keluarga, dari lingkungan dan tenaga profesional akan mempercepat pemulihan mereka. Oke, baik seperti itu. Dan masih ada lagi mitos fakta lainnya? Kita balik ke mitos fakta lainnya. Sudah? Oh, masih ada lagi ya yang ini. Narkoba bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ini mitos atau fakta nih dok? Mitos ini. Oke, mitos. Oke, jadi nggak ada istilah kalau misalnya pakai narkoba itu ngerasa langsung bisa melakukan apa saja ya dok ya? Iya. Oke, jadi ini mungkin kalau bagian dari salah satu halusinasi pengguna narkobanya bisa nggak? Kayak misalnya tadi ada rasa waham atau mungkin rasa merasa menjadi artis, rasa menjadi penguasa, seperti itu mungkin efek jangka pendeknya ya dok ya? Itu kalau sampai ada waham halusinasi itu penggunaannya berkali-kali. Oh baik. Ya, kalau yang penggunaan sekali dua kali ada rasa semangat, euforia bisa. Oke, tapi lihat jangka panjangnya nanti. Baik, nah itulah tadi pemirsa mengenai mitos dan fakta. Tema kita hari ini mengenai generasi 2026 jaga mental health tanpa harus pakai narkoba. Jadi buang mitosnya, pakai faktanya ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini tentunya mengenai generasi 2026 jaga mental health tanpa harus pakai narkoba. Tadi kita sudah membahas mengenai mitos dan fakta terkait tema kita hari ini. Jadi banyak yang memang masih merupakan mitos gitu ya dok ya, yang harus memang diluruskan. Jadi jangan sampai karena mitos-mitos seperti penggunaan narkoba itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, bisa membuat seseorang menyelesaikan masalahnya dengan mudah atau mungkin membuat seseorang lebih produktif itu menjadi alasan seseorang menggunakan atau menyalahgunakan nafza. Jadi kita harus tahu betul bahwa ternyata memang penyalahgunaan nafza ini memiliki dampak jangka panjangnya yang sangat buruk gitu ya dok ya. Iya. Baik itu untuk mental health-nya atau fisiknya, hubungan sosialnya, hubungan keluarganya, bahkan mungkin hubungan asmara juga ya dok. Kadang ada orang yang udah mau menikah ketahuan gara-gara pasangannya
pengguna nafza jadi nggak jadi nikah gitu. Jadi jangan sampai yang sudah nikah cerai. Yang sudah nikah cerai gitu. Atau yang lagi hamil bisa keguguran. Ya pokoknya banyak lah dampak negatifnya seperti itu ya dok ya. Nah sekarang bagaimana cara kita selain tadi sudah disebutkan ada 5 cara agar terhindar dari nafza ini sendiri ya dok ya. Nah untuk kegiatan-kegiatan lain misalkan olahraga, ada olahraga yang bagus tidak dok dilakukan saat ini agar bisa memiliki gaya hidup sehat yang terhindar dari narkoba? Iya, jadi olahraga itu merupakan salah satu usaha sebagai bentuk pengalihan. Betul. Ya. Jadi saya sering menyarankan kepada pasien saya yang sudah menggunakan narkoba agar tidak kembali memakai, melakukan 3P. 3P. Ya, P yang pertama adalah pencegahan. Ya, jadi mereka menjaga pergaulan, kemudian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, termasuk olahraga, melakukan hobi. Ya. Kemudian P yang kedua adalah pengalihan. Pengalihan. Itu dilakukan ketika ada muncul sugesti atau dorongan ingin menggunakan narkoba. Jadi bukannya dituruti, tapi dilawan dengan melakukan pengalihan. Dengan minum obat dari dokter, kemudian dengan ada yang mengalihkan dibawa makan, dibawa tidur, dibawa jalan-jalan, dibawa olahraga. Ya. Yang ketiga adalah pikiran. Ya. Pikiran, oke. Jadi memikirkan kesehatan mereka, memikirkan masa depan mereka, memikirkan keluarga mereka. Ya. Oke. Ya, jadi pencegahan, pengalihan bisa dengan olahraga tadi. Oke, jadi P apa gitu ya. Jadi yang pertama pencegahan, yang kedua pengalihan, dan yang terakhir tadi? Pikiran. Pikiran. Oke, jadi 3P ini yang bisa dilakukan agar kita bisa jangan sampai terjerumus lagi kepada penyalahgunaan nafza sendiri. Tapi saya penasaran nih dok, biasanya pasien dokter yang mungkin dalam artian pernah terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafza gitu, dia masih bisa disembuhkan nggak dok? Baik itu dari segi fisiknya ataupun untuk mental health-nya sendiri masih bisa disembuhkan nggak? Dan kemungkinan sembuhnya berapa persen biasanya? Iya, jadi kecanduan ini merupakan salah satu contoh penyakit kronis. Ya. Penyakit kronis yang lain kan contohnya diabetes mellitus, hipertensi, ya itu kan bisa kambuh ya. Begitu juga dengan kecanduan ini. Ya, jadi istilahnya bukan sembuh tetapi pulih. Pulih. Ya. Okay. Nah, tapi diharapkan dengan semakin lama mereka pulih, maka risiko untuk relapse itu akan semakin kecil. Nah, yang rawan itu adalah 3-6 bulan pertama itu yang masih rawan. Nah, ketika 3-6 bulan pertama itu mereka bisa bebas dari nafsa, dari narkoba, maka risiko relapse semakin kecil. Betul. Ya. Jadi itu ada risiko relapse, tetapi pulih harus diusahakan. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, sekarang apa peran sekolah, kampus, dan lingkungan kerja dalam menciptakan ruang yang mendukung kesehatan mental? Karena ini mungkin faktor eksternal juga salah satu faktor yang punya peran besar ya dok ya. Baik itu dalam hal pembentukan mental health yang baik atau sebaliknya seperti itu. Iya, jadi lingkungan itu ya betul tadi bisa mendukung untuk mental health, tapi bisa juga memperburuk kondisi mental ya. Betul. Jadi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama agar menciptakan lingkungan yang sehat baik buat fisik dan juga mental. Ya mungkin dengan ya menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, yang peduli. Ya, kemudian ya ketika ada masalah bukannya menghakimi, bukannya menyalahkan, bukannya menjudge, tetapi ya coba didengarkan apa penyebabnya, kemudian diberikan dukungan agar masalah tersebut bisa selesai, bisa diatasi dengan baik. Oke, baik. Jadi seperti itu ya yang bisa dilakukan ya dok ya. Nah selanjutnya apa pesan bagi orang tua agar dapat membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa nyaman bercerita tentang masalah yang dihadapinya? Karena kan biasanya anak-anak itu lebih
nyaman ketika bercerita dengan orang lain ketimbang orang tuanya. Padahal kan istilahnya sekolah pertama ya orang tua ya dok ya. Orang pertama yang dalam artian membesarkan dan membersamai juga sebenarnya orang tua. Jadi membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak seperti apa? Iya, tentu anak kalau sudah merasa nyaman cerita dengan orang tuanya, dia merasa tidak perlu lagi tuh cerita dengan teman-temannya yang belum tentu baik sama mereka, yang belum tentu peduli sama mereka. Ya sebaiknya orang tua menyadari untuk tidak memperlakukan anak yang sudah remaja dengan anak yang masih balita, yang masih SD, tentu harus berbeda. Kalau sudah remaja, tentu sebaiknya orang tua mendengarkan terlebih dahulu apa yang anak remaja tersebut yang disampaikan. Jadi jangan langsung menanggapi, jangan langsung memberikan solusi. Ya, jadi diharapkan didengarkan dulu. Kalau mereka sudah selesai, ya baru bisa memberikan saran. Ya, tapi sebaiknya karena sudah meskipun belum matang, tapi kan mereka sudah mulai ada fungsi berpikir. Ya, sebaiknya orang tua menanyakan dulu kira-kira bagaimana solusi kamu. Kemudian orang tua yang bisa menambahkan. Iya, jadi kita tuh jadi pendengar yang baik untuk anak-anak ya dok ya. Selain jadi pendengar yang baik, kita juga jadi teman yang baik, kita jadi guru yang baik, kita jadi apa ya istilahnya orang tua, pokoknya semuanya peran lah dimainkan oleh orang tua kalau memang mau membuka atau menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak seperti itu. Nah sekarang mungkin kesimpulan yang bisa dokter sampaikan, baik itu cara mencegah penyalahgunaan nafsa sendiri ataupun mungkin juga bagaimana hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan agar terus bisa menjaga kesehatan mental kita dan juga terhindar dari penyalahgunaan nafsa. Iya. Jadi nafsa narkoba itu emang jangka pendeknya bisa berdampak, bisa meningkatkan kepercayaan diri, bisa jadi lebih tenang. Tetapi ingatlah jangka panjangnya, ya, yang justru memperparah kondisi mental. Kemudian karena remaja itu masih tanggung jawab orang tua, maka orang tua harus memberikan pengawasan kepada anaknya agar tidak terlibat dalam menyalahgunakan nafsa, dan juga pihak sekolah ya harus mendukung usaha tersebut. Bisa saya akhiri bisa saya berikan pantun. Betul, boleh. Kesimpulan ini. Ya. Jalan-jalan ke Danau Toba. Bungas. Awas di sana ada buaya. Oh iya, Bungas. Jauhi narkoba agar hidup kita bisa bahagia. Wah, akhirnya ada sebuah pantun yang bisa mewakili ya dok ya. Baik, pada intinya bagaimana cara kita menjaga mental health itu adalah kembali kepada diri kita sendiri dengan meningkatkan sabar dan juga rasa syukur kita tentunya, serta bagaimana terus produktif dan selalu menjalin hubungan dengan Sang Pencipta dengan baik. Dalam hal ini artinya berdoa seperti itu. Terima kasih Dr. Firdaus atas informasinya hari ini, sangat membuka pikiran kita terkait bagaimana menjaga mental health, terlebih lagi jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafsa. Dan pemirsa di rumah, terima kasih juga telah menyaksikan Hidup Sehat selama kurang lebih 1 jam. Kita sudah membahas tema kita hari ini. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.